وأصحابه وأتباعه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وإلى جميع العلماء الذين بلغونا دين الإسلام ثم إلى جميع العلماء العاملين والمخلصين في الدين وإلى جميع أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وخصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وإلى جميع مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برك بحرك من أمة محمد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا الله ويا سميع يا بصير استجب دعانا تقبل أعمالنا ويا حنان يا منان أعطنا ما قد سألنا ويا ميسر الأمور يسر لنا أمورنا من أمور الدنيا والآخرة يسر ولا تعسر بإجابتك جدير وحاجتنا كثير اللهم سلمنا والمسلمين سلم من آفات الدنيا والآخرة سلم من بلاء الدنيا والآخرة سلم من مصائب الدنيا والآخرة سلم من الطاعون والجذام والبرص والشدائد وزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, saudara-saudara yang kami hormati. Alhamdulillah, tak lupa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah setiap saatnya, khususnya pada pagi hari ini yang tentunya dengan nikmat serta karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kembali kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa melaksanakan ibadah mahdhah, yaitu salat subuh yang baru saja kita kerjakan, kita laksanakan. Dan alhamdulillah salat subuh kita pada pagi hari ini itu bisa kita laksanakan dengan berjamaah secara sempurna. Mudah-mudahan saja segala apapun yang kita kerjakan dalam kebaikan di dalam hidup ini dan rangkaian-rangkaian ibadah amaliyah kita itu tidak ada sedikit pun yang ditolak oleh Allah, semuanya oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saja terus Allah memberikan banyak kesempatan pada kita selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan terus untuk membawa diri kita ke dalam kebaikan agar kita terus menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun baik batin. Dan semoga saja Allah masih memberikan kita umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terus tetap tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mempunyai banyak jasa di dalam hidup kita ini. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang hamalana minadh-dhulumati ilan nur, yaitu yang sudah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam terang benderang. Dengan adanya agama Islam
yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai risalah yang disebarkan, sehingga sampai saat ini kita merasakan nikmatnya kita beriman kepada Allah, dan nikmatnya kita memeluk agama Islam, serta nikmatnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga saja kita nanti kelak di akhirat nanti itu menjadi orang-orang yang diakui oleh Rasulullah, dan juga menjadi orang-orang yang diingat oleh Rasulullah, bahwasanya kita termasuk bagian orang-orang yang berusaha untuk menjadi umat Rasulullah yang terbaik, sehingga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan juga kecintaan dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Tauhid Ad-Dasuki. Namun sebelum kami melanjutkan kajian kitab Tauhid kita pada pagi hari ini, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah. Kemudian pada saat itulah sekerumunan orang-orang itu mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepadanya, ya Rasulullah, kaifal Islam? Ya Rasulullah, bagaimana Islam Muslim yang baik? Kemudian Rasulullah menyampaikan di depan mereka, di depan orang-orang yang berkumpul di dekat Rasulullah SAW, dengan hadisnya kata Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Jadi kata Rasulullah, Islam yang baik itu pertama, wahai manusia, tebarkan salam, menyebarkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap sesama. Ya. Artinya bahwa di dalam agama kita itu sangat mengutamakan menjaga hubungan baik antara sesama, ya. Menjaga hubungan baik antar kita semua. Oleh karena itu kata Rasulullah, tebarkan dan sebarkan salam itu, agar dari setiap kali kita menebarkan salam, ya, maka akan ada rasa cinta di dalam hati kita masing-masing. Dan kalau sudah ada rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, maka disitulah akan tercipta ketentraman dan kedamaian. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa at'imut ta'am, dan berilah makan pada orang-orang yang makan. Artinya bahwa di dalam ajaran agama kita itu ajaran yang sangat betul-betul mengangkat nilai sosial di dalam hidup ini. Ya. Kita hidup tidak hanya sendiri, tetapi kita hidup berdampingan dengan orang lain. Tentunya orang-orang yang berada di sekitar kita itu tidaklah sama dalam sisi sosialnya. Ada mereka mungkin yang menjadi orang kaya, ada mereka yang menjadi orang yang berada di tengah, dan juga bahkan ada orang yang mereka itu justru di bawah garis kemiskinan. Ya. Membantu meringankan kebutuhan dan penderitaan orang lain, mempermudah urusan orang lain, itu adalah bagian daripada akhlak dan amaliyah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta kita itu di dalamnya ada bagian haknya orang lain. Ya. Oleh karena itu maka Allah cinta kepada orang-orang yang dia selalu peduli kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang kata Rasulullah bahwa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya kelak di akhirat. Orang yang memenuhi kebutuhan orang lain, maka Allah akan memenuhi hajatnya kelak di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, Islam yang baik itu adalah sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam di saat manusia lagi terlelap tidur.
Artinya itu bahwa ibadah mahdhah kita, hubungan vertikal kita kepada Allah yang sifatnya sunnat itu haruslah betul-betul kita rahasiakan. Ya. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah sunat itu ditampak-tampakkan kepada orang lain. Karena apa? Karena melaksanakan ibadah sunat di tengah malam itu disebut sebagai munajat. Munajat itu artinya berbisik-bisik kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk menjaga ibadah salat kita di tengah malam itu terrahasia, tersembunyi dari orang lain. Hanya kita dengan Allah lah yang tahu. Ya. Beda dengan di saat kita itu melaksanakan ibadah salat sebagai salat fardhu berjamaah, justru itu harus disyiarkan. Ya. Kita harus mensyiarkan, menampakkan kepada orang lain. Karena menampakkan ibadah sholat fardhu setiap harinya kepada orang lain itu adalah bagian daripada syiar agama Allah. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar agama Allah dalam hal apapun itu, maka termasuk bagian orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya, perbedaannya antara kita dalam melaksanakan, mendatangi masjid untuk pelaksanaan sholat berjamaah dengan cara kita justru harus menampakkan pada orang lain sebagai syiar agama Allah, dengan di saat kita lagi melaksanakan sholat qiyamul lail yang seharusnya kita betul-betul sembunyikan dari orang lain, itu yang diutamakan di dalam melaksanakan sholat berjamaah adalah bagaimana cara bisa untuk mensyiarkan, meramaikan masjid itu dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Karena pada saat itu kata para ulama, kemungkinan untuk terjangkit penyakit riya itu sedikit. Yang lebih utama itu adalah pahala kita menampakkan kepada orang lain. Karena pahala kita menampakkan kepada orang lain ya, untuk dalam melaksanakan sholat berjamaah itu akan mampu menutupi, menghapus terjangkitnya riya di dalam hati kita ya. Tetapi di saat kita melaksanakan sholat di tengah malam qiyamul lail, maka justru haruslah betul-betul kita merahasiakan. Bahkan dalam keterangan itu kita harus mempunyai kamar khusus. Kamar khusus itu yang sekiranya kamar itu betul-betul dari luar rumah kita tidak nampak ke dalam, orang lain melihat bahwa pada saat itu kita sedang melaksanakan ibadah. Pada saat itu kita lagi bermunajat kepada Allah. Jangan sampai justru malah kita menyebarkan kepada orang lain. Ya. Memang betul kadang kita berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam itu terasa dari orang lain di saat orang lain itu tidur. Tapi terkadang kita langsung buat status di HP, lagi salat duha, lagi salat tahajud, lagi salat malam. Itu tidak bagus, tidak baik seperti itu. Kan syiar Pak, salat malam bukan untuk disiarkan. Salat malam itu bukan untuk disiarkan. Yang harus disiarkan itu adalah salat berjamaah. Salat berjamaah kita di dalam salat fardunya. Itu kalau ingin buka status di situ. Mari sholat berjamaah maghrib, mari sholat berjamaah isya, itu harus, karena harus disiarkan. Tapi kalau sholat malam itu haruslah betul-betul kita rahasiakan, karena sholat malam itu tidak untuk disiarkan kepada orang lain. Sholat malam itu hanyalah untuk pribadi kita, bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan Allah pada saat itu, dan haruslah betul-betul terrahasia dari orang lain ya. Sehingga kata Rasulullah, kalau itu yang kalian lakukan ya, kita tebarkan salam, kita sebarkan salam itu, menanamkan rasa cinta kita kepada orang lain, tidak ada rasa sedikit pun kebencian kepada siapapun, sehingga terciptalah di situ kehidupan yang tentram, yang baik, yang damai, terutama di lingkungan kita. Kemudian kita terus berbagi kepada orang lain dari harta yang kita punya. Kita menjadi orang yang betul-betul sosial, menjadi orang-orang yang loyal ya, membantu pada orang lain yang kekurangan, memudahkan pada orang yang merasa kesulitan di dalam urusannya.
Kemudian kita berusaha terus melaksanakan sholat tengah malam, dan sholat yang kita kerjakan di tengah malam itu betul-betul kita rahasiakan dari orang lain. Maka kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, maka insya Allah engkau akan masuk Islam bisalam, dengan selamat. Ya, nanti pada saat itu orang-orang seperti itu akan disambut oleh para malaikat penjaga surga, salamun alaikum tibtum, maka keselamatan dan kebahagiaan pada kalian. Ya. Ya, semoga saja kita oleh Allah diberi kekuatan untuk melaksanakan itu hal semuanya, ya, agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang bisa memasuki surganya Allah dengan baik, dengan selamat, disambut oleh para malaikat-malaikat penjaga surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini kami akan melanjutkan kajian kitab tauhid kita yang saat ini itu kami akan menyempurnakan bab tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa di dalam kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal sifat-sifatnya, sifat wajibnya yang 20 dari wujud sampai terakhir, itu semuanya terangkum. Semuanya itu sifat wajib Allah yang 20 terangkum di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalimat tauhid la ilaha illallah itu merupakan satu kalimat yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang betul-betul luar biasa, mempunyai keistimewaan yang besar, ya. Dan bahkan seperti apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagai pembuka segala kebaikan dan sebagai pembuka pintu surga, ya. Karena kata Rasulullah bahwa orang yang bisa mengakhiri hayatnya, hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka akan dipastikan dia akan masuk surganya Allah SWT. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah itu akan menjadi kunci utama seseorang yang awalnya dia kafir menjadi beriman. Hanya cukup dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seseorang yang sepanjang hidupnya dia tidak beriman kepada Allah, maka pada saat itu dia dinyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kalimat tauhid itu merupakan satu kalimat yang luar biasa di sisi Allah SWT. Dan kita oleh para ulama dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam keterangan kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita baca dengan baik, yang kita baca dengan benar, dengan penuh renungan makna dan arti di dalamnya, itu satu kali kita baca kalimat la ilaha illallah akan menjadi hal yang dapat menunda datangnya hari kiamat selama 40 tahun lamanya, ya. Kita tahu bahwa hidup ini akan diakhiri oleh Allah, akan diakhiri dengan datangnya hari kiamat. Yang hari kiamat itu Allah membahasakan 20 bahasa di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Ada Allah katakan bahwa hari kiamat adalah yaumus sa'ah, hari di mana Allah itu akan menutup waktu ini, ya, hari waktu yang sangat besar. Seperti halnya yang Allah sampaikan dalam satu ayat, kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya zalzalas sa'ah, goncangan dahsyatnya sa'ah hari kiamat itu syai'un azim, adalah hal yang luar biasa sekali dahsyatnya, hal yang besar. Ada di dalam Al-Quran Allah bahasakan kiamat itu adalah al-waqi'ah, yaitu satu kejadian. Seperti halnya yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah, kata Allah, idza waqa'atil waqi'ah, ketika terjadilah satu kejadian yang luar biasa, yang sekiranya pada kejadian itu akan membuat manusia, kalau di dalam surat Al-Hajj itu dia
Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Kalian akan melihat manusia itu seperti orang gila, padahal mereka tidak gila. Dari dahsyatnya hari kiamat, maka sampai akan membuat kebingungan setiap orang, akan merubah mental, psikologiknya itu berubah. Dia seperti seakan-akan itu orang yang sedang kebingungan pada saat itu, bingung yang sangat dahsyat, sehingga sampai Allah menggambarkan pada saat itu seperti orang gila. Ya, itu Allah bahasakan al-waqi'ah. Ada lagi Allah bahasakan dalam Quran hari kiamat itu adalah al-khassah. Ya. Idza ja'atil khassah, kata Allah, apabila datanglah suara yang begitu keras. Apa itu maksudnya? Ketika Allah mendatangkan hari kiamat diawali dengan tiupan trompetnya malaikat Israfil yang begitu keras dan menyeluruh di seluruh alam semesta ini, sehingga dari suara itu maka akan menyebabkan semua yang ada di muka bumi dan di langit itu akan hancur. Karena hari kiamat itu nanti akan kita temukan itu terkumpulnya semua bencana, baik di bumi maupun di langit. Bencana itu tidak hanya kita rasakan di bumi ini. Apapun yang saat ini kita merasakan bencana yang ada gempa, ada tanah longsor, ada tsunami, ada air laut meluap, ya. Itu adalah bagian gambaran kecil daripada hari kiamat. Nanti kalau sudah betul-betul datang di hari kiamat kelak nanti, itu tidak hanya itu, bahkan bencana itu akan terkumpul pada saat itu. Pada saat itu akan terjadi goncangan yang dahsyat, akan terjadi luapan air laut yang meluap ke darat, akan terjadi angin yang begitu kencang sampai menghembuskan semuanya, sehingga sampai gunung-gunung itu berterbangan, kata Allah, seperti kapas, ya. Dan tidak hanya itu, tetapi akan juga terjadi bencana langit. Bencana langit itu di mana Allah di situ menggambarkan, kata Allah, wa idzas sama'u fatarat, ketika langit itu terbelah. Dan juga di dalam surat At-Takwir Allah mengatakan, kata Allah, idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kata Allah, idzas syamsu kuwirat ay idza kuwiratus syamsu, ketika matahari itu dilipat, ay luffifat zuhiba. Tafsirannya itu luffifat, dilipat, zuhiba dihilangkan cahayanya, dilipat. Pada saat itu langit terbelah, kemudian langit itu dilipat oleh Allah, wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu sudah berjatuhan, ai in kadaratin nujum. Karena di situ Allah menggunakan bahasa-bahasa taksir, bahasa-bahasa ringkasan, yang seharusnya dalam tatanan bahasa Arab itu mendahulukan kata kerjanya, tapi justru Allah itu mendahulukan fa'ilnya, idza syamsu kuwirat. Kalau dalam tatanan bahasa Arabnya itu di sana itu sebenarnya idza kuwiratis syamsu wa idzan qadaratin nujumu, ya. Karena setiap tatanan itu mesti kata kerja baru fa'ilnya. Tetapi justru di situ Allah mendahulukan idza syamsu, ketika matahari, ya. Kata Allah, ketika matahari kuwirat itu dilipat oleh Allah. Wa idzan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Kita tahu bahwa bintang yang ada di langit itu tidak ada satupun sampai saat ini orang yang mengetahui berapa jumlahnya, ya. Dan bintang yang ada di langit itu bukan benda-benda kecil seperti apa yang kita lihat, tetapi dia adalah sebuah planet sama dengan bumi. Cuman karena kejauhannya dari dasar bumi maka terlihatlah, nampaklah kecil. Wa idzal biharu, kata Allah, fujirat, dan ketika laut-laut itu diluapkan oleh Allah, dan di saat gunung-gunung itu diterbangkan oleh Allah. Itu semuanya menggambarkan hari kiamat. Berapa banyak surat-surat di dalam Al-Quran, dari mulai surat An-Naba sampai kepada surat-surat yang seterusnya, Al-Zalzal juga, itu di dalamnya menceritakan keadaan-keadaan hari kiamat. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan kita agar kita tidak melalaikan bahwasanya nanti akan ada satu hari
di mana di situ Allah akan menutup hari-hari dan waktu-waktu, bulan-bulan dan tahun-tahun. Kita sudah lagi tidak menemukan hari setelah itu. Kita sudah tidak lagi menemukan waktu pada saat itu. Kita sudah tidak lagi menemukan tahun, bulan pada saat itu. Karena oleh Allah ditutup hari itu dengan datangnya Yaumul Akhir. Makanya disebut sebagai Yaumul Akhir, hari terakhir di mana manusia bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliah segalanya, baik yang baik maupun yang buruk. Hari di mana manusia itu sudah tidak lagi bisa menemukan waktu pada saat itu. Di mentalnya, mindsetnya sudah dirubah oleh Allah. Yang saat ini kita masih bisa menginginkan waktu besok. Saat ini hari Kamis, besoknya hari Jumat, masih bisa terus kita temukan. Besoknya lagi hari Sabtu. Saat ini kita berada di awal bulan Safar. Kemudian beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Beberapa bulan minggu lagi ke depannya setelah bulan Rabiul Awal akan memasuki bulan Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, ketemu lagi Ramadan. Terus akan berputar seperti itu waktu kita yang kita jalani dalam hidup ini. Begitu juga tahun. Saat ini kita berada di tahun Masehi 2021. Beberapa bulan ke depan memasuki 2024, 2002, 23, 24. Masuklah kepada pemilihan presiden lagi kan ya. Di situ kita akan juga berpesta demokrasi lagi. Masih akan kita temukan. Tetapi nanti ketika hari ini sudah ditutup kata Allah Yaumul Akhir, maka mindset ingatan hari kita oleh Allah sudah dihilangkan. Kita sudah seakan-akan tak mampu berpikir besok hari apa, besok tahun apa, besok bulan apa. Sudah tak lagi mampu berpikir kalau sudah datangnya hari kiamat. Jadi hari kiamat yang begitu dahsyat datangnya nanti, itu Allah menggambarkan di dalam Al-Quran dengan berbagai macam bahasa, beragam. Ada 20 bahasa hari kiamat. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, Allah sebutkan Yaumul Qiyamah, Allah sebutkan Yaumul Akhir, Allah sebutkan As-Sa'ah, Allah sebutkan Al-Waqi'ah, Allah sebutkan As-Sakhah, Allah sebutkan At-Tammah. Idza ja'atit tammatil kubra, kata Allah, apabila sudah datang satu huru hara yang begitu dahsyat pada saat itu juga gambaran daripada hari kiamat. Loh, kenapa kok Allah mengingatkan akan hal itu begitu banyaknya? Karena memang kebanyakan manusia itu suka lalai akan hal itu. Dia terlalu senang menikmati akan terhajutnya kenikmatan dunia, sehingga dia lupa akan akhiratnya. Dia lupa akan datangnya hari kiamat. Dia lupa akan bahwa bumi ini nanti, bahkan tidak hanya bumi, langit pun akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Apa yang dapat menyelamatkan itu semua pada kita, terutama orang beriman, adalah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalimat tauhid itu merupakan satu kalimat yang luar biasa istimewanya di hadapan Allah SWT. Bahkan kalimat tauhid seperti apa yang kami sampaikan tadi, itu adalah satu kalimat yang merangkum semua sifat-sifat Allah, sifat wajibnya Allah, dari mulai wujud sampai sifat kalam, itu ada di dalamnya, terkandung di dalamnya. Sekalipun toh kita memang diwajibkan untuk mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya yang 20 ya. Tetapi dengan kalimat tauhid ini, maka kita oleh Allah sudah dianggap sudah mengenal sifat-sifat wajibnya Allah yang 20. Sehingga kalimat tauhid ini itu perlu kita ketahui yang mendalam. Tidak hanya sebatas kita hanya sekedar hafal, oh ya saya hafal la ilaha illallah, tidak cukup seperti itu. Tetapi perlu kita ketahui secara mendalam. Sehingga di dalam kitab ini itu akan dibahas nanti tentang kalimat la ilaha illallah dari segala sisi. Dari segala dari segala sudutnya, baik nanti dari sisi i'rabnya, kemudian dari sisi maknanya, dari sisi cara pelafalannya, dari sisi keutamaannya, dari sisi maknanya dan lain sebagainya, dari sisi faedahnya. Ya, kenapa? Agar kalimat tauhid yang kita baca setiap harinya, setiap saatnya, mungkin setelah selesai sholat kita membaca kalimat la ilaha illallah, ataupun setiap kita mengadakan acara-acara
tahlilan itu memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kemudian mungkin kita juga menambahkan kalimat itu di waktu-waktu senggangnya kita membaca kalimat la ilaha illallah, itu agar betul-betul bisa memberikan manfaat pada diri kita. Apa manfaatnya? Pertama, manfaatnya kalimat tauhid yang kita baca, yang dibaca, yang keluar dari lisannya orang-orang beriman, itu akan yatasya'ul qalbu, akan memberikan hati yang bersinar, yang terang, dan cahaya itu nanti akan menembus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan muncul hati di situ, di dalam hati seseorang mukmin yang mengucapkan kalimat tauhid dengan cara benar, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini disampaikan bahwa kata muallif kitab ini, pengarang kitab ini, yambaghi ayyakuna kalamuna fiha ala sabil ikhtisar. Maka di sini muallif di sini meringkas rangkaian-rangkaian kalimat-kalimat karangan kitabnya, ya, yang menerangkan tentang sifat wajibnya Allah dan juga sifat mustahilnya Allah, itu diringkas dengan fi sab'ati fusulin. Itu diringkas di dalam kalimat la ilaha illallah dengan 7 hal yang perlu kita ketahui di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama, al-awwalu, yang pertama kata di sini fi dibti hadhil kalimah al-musyarrafah, yaitu bagaimana cara kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini. Tidak hanya sekedar kita melafalkan kalimat itu dengan ringan ataupun dengan sesuka kita untuk mengucapkannya, tetapi harus ada cara-cara kita untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau secara singkatnya di sini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak boleh terlalu memanjangkan kalimat lam yang ada di situ. La ilaha illallah itu tidak boleh, ya. Karena apa? Karena itu nanti juga akan mempengaruhi akan keutamaannya kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Wathani, dan yang kedua yang akan disampaikan di sini poin-poinnya, ya, yaitu fi i'rabiha, di dalam mengi'rabnya. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah itu juga tersusun dari i'rab, susunan kalimatnya, ya. Entah nanti kita membacanya la ilaha illallahu atau kita membacanya la ilaha illallah, ya. Itu di situ diatur di dalamnya, ya. Dari mulai lafadz lamnya la itu termasuk kalimat apa. Kalau secara i'rabnya sederhana, singkatnya itu bahwa la-nya itu adalah kalimat linafil jinsi, satu kalimat lam yang menafikan, mentiadakan pada jenisnya isim yang ada di depannya, yaitu apa yang dinafikan? Ilah. Kalimat ilah yang artinya Tuhan yang berada di depannya la ilaha. Berarti kalau lam itu berfungsi menafikan, berarti betul-betul kita menyatakan bahwa kita menafikan semua Tuhan yang ada. Hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi i'rabnya ini juga berhubungan dengan makna, arti, maksud dan tujuan kalimat la ilaha illallah, ya. Karena di situ la-nya, dan kalimat ini didahului dengan kalimat la, ya. Dan la-nya di situ adalah nafi jinsi. Dan isim nakiroh yang dinafikan di situ adalah ilah. Dalam fungsinya la itu menasabkan, memfathahkan kalimat yang setelahnya, kalimat isim nakirohnya ilah, ya. Kemudian setelah itu ada kalimat ilah, yang ilah itu fungsinya adalah istisna. Istisna itu pengecualian. Tetapi karena didahului dengan kalimat yang negatif dan diakhiri dengan kalimat positif Allah, maka istisnanya itu termasuk istisna mungkote namanya. Istisna terputus dalam susunan i'rab bahasa Arab, tatanan bahasa Arab, sehingga menuntut di depannya itu karena di sana masih menyimpan kalimat yang sebenarnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak langsung la ilaha illallah, tetapi dia masih menyimpan kalimat lain, la ilaha haqqun illallah.
Ya, karena Allah di situ menjadi badal daripada kalimat khobar yang tersimpan, khobar daripada ilah, karena ilah di situ menjadi mubtada. Kalau memaknai secara secara maknaan Jawa itu biasanya di pondok itu dimaknai la ora ono ilaha Tuhan iku maujud, hakun kang hak itu hak illa angin Allahu ya sopo Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dalam memaknai biasanya makna kitab Jawa lah, seperti kitab kami ini karena maknanya Jawa kan ya, jadi maknanya kitab kami ini Jawa maknanya di situ ya, tapi kami artikan secara bahasa Indonesia. Kalau kami artikan Jawa mungkin kan pada bingung, pada ngantuk, pada bubar nantinya kan ya, seperti itu. Karena kalau arti Jawa itu ya mengikuti gaya-gaya i'rab. Contohnya alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep maring Allah. Rabbi kang mengerani sapa Allah al alamina alam semesta ya. Ar-Rahmani kang mau welas sapa Allah, Ar-Rahimi tur kang mau asih sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau makna Jawa seperti itu ya. Kalau di pesantren kami itu dulu ya setiap harinya memaknai kitab itu dengan bahasa Jawa. Itu namanya bahasa Jawa kitab ya, karena beda bahasa Jawa biasa dengan bahasa Jawa kitab. Kalau bahasa Jawa biasa itu ya bahasa yang dipakai secara keseharian. Tapi kalau bahasa Jawa kitab itu ya bahasa Jawa yang digunakan memaknai kitab. Ya kayak tadi itu. Jadi makna kalimat la ilaha illallah itu la ora ono ilaha iku maujud, ora ono Tuhan iku maujud illa angin Allahu sopo Gusti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah di situ bisa kita baca Allahu, bisa kita baca Allaha ya. Nah, sehingga ada ulama sufi, ulama salikin itu yang membaca zikiran la ilaha illallah atau Allah itu hanya cukup dia melafalkan hu. Mungkin kita pernah dengar akan hitungannya. Itu sebenarnya dia ringkasan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena juga artinya hu itu dia yang dimaksud di situ adalah Allah ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an itu seringkali juga Allah menggunakan dia itu adalah Allah. Contohnya qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa dia. Padahal secara tatanan bahasa itu dianya itu tidak ada kalimat sebelumnya. Tetapi huwa di situ sudah dipastikan bahwa isinya adalah Allah. Sehingga ulama-ulama sufi itu juga membenarkan, mempunyai satu tareko bahwa cara untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah atau Allah yang paling sederhana sekali ya, karena untuk menjaga seseorang dia ketika di saat akan mengakhiri hidupnya tidak mampu lagi untuk mengucapkan kalimat, maka cukup dengan kata hu yang artinya di dalam hatinya adalah Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam kitab ini nanti juga pendalamannya tidak hanya tauhid tetapi juga arahannya ke tasawuf. Makanya setelahnya kitab Ad-Dasuki ini dilanjutkan dengan kitab Hikam, karena ini kitab Ad-Dasuki di akhir-akhir daripada kitab ini isinya itu diarahkan untuk ke tasawuf gitu. Kita bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu melalui jalan luar syariat, kemudian jalan yang agak dalam tarekat, sehingga kita di situ akan menemukan hakikatnya, hakikat lazatnya beribadah, lazatnya berzikir, dan kemudian hakikat segalanya. Baru kita nanti akan menemukan ma'rifatullah, kita akan mengenal kepada Allah. Baru kita itu akan masuk kategori yang kata Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dirinya tentunya dia kenal kepada Tuhannya. Mengenal dirinya akan kehinaan, kelemahan, kekurangan, kemiskinannya, dan mengenal Allah itu akan kelebihan, kekuasaan, kemuliaannya, dan kekayaannya ya. Sehingga tidak ada lagi dari diri kita yang akan disombongkan, sekalipun kita di dalam hidup ini mempunyai segalanya. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita di sisi Allah adalah orang yang hina, makhluk yang hina, orang makhluk yang
lemah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saja bermanfaat dan bisa nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk menyempurnakan akan fungsi ataupun keagungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.